يا حي يا قيوم أحينا بالخير يا حي يا قيوم أحينا بالخير سلطان أولياء القدير الجيلاني سلطان أولياء القدير
astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi fir lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an waridqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Rabbi atina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna insyaallah hasil kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Jalal Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani terjadi perubahan hidup kita dari kesusahan menjadi kenyamanan dalam hidup ini, dari maksiat kepada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kecilnya iman kita meningkat menjadi makin besar iman kita kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadikan kita diboyong oleh Rasulullah SAW bersama beliau di hidup ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan Syekh Ibnu Athaillah. Nah, ini penting juga bahasan ini, bagian ini, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Syekh Al-Musannif mengatakan, Syekh Ibnu Athaillah berkata. Nah, ini kan perkataan Syekh Ibnu Athaillah ya. Nah, berarti bukan perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ya kan? Ija aroda ayyuzhara fadlahu alaika. Apabila Allah menghendaki menjohirkan, berarti menampakkan ya lah, menjohirkan itu menampakkan fadilatnya kepada seorang hamba, kelebihan Allah, kehebatan Allah kepada seorang hamba, ya kan? Atau kepada dirimu, alaika, kepada dirimu. Khalaqa wa nasaba ilaika. Allah pun akan menciptakan keadaan wa nasaba ilaika, dan membuat atribut Allah pada dirimu. Nah, kayak apa maksudnya? Suatu keadaan, kalau Allah ingin menampakkan dirinya pada kehidupan ini, Allah akan menampakkan itu pada diri engkau misalnya, maka ditampakkan Allah, keutamaan Allah yang membuat atribut-atribut itu
seolah-olah itu nama engkau, seolah-olah engkau yang berbuat itu, padahal sebenarnya bukan engkau yang berbuat itu, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kayak apa? Ay tabdilihi alaika wa isanihi laka, seperti Allah melebihkan karunia-Nya kepadamu. Engkau bila berusaha berhasil sukses jadi orang kaya, ya kelak engkau belajar sekolah, banyak yang sekolah, banyak yang belajar, naik kelas juga mereka, tapi engkau melebihi daripada yang lain-lain. Wah, ya kelak bisa terjadi itu, ilmumu melebihi daripada yang lain, cemerlang ilmumu seperti Allah mencemerlangkan Syekh Abdul Qadir Jailani secemerlangnya, seperti Allah mencemerlangkan Syekh Ibnu Athaillah. Bagusnya pemikirannya, memahami agama ini begitu indah, disertai hiasan adab-adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayil amal pika, yaitu berbuat amal pada dirimu, wa nasaba ilaika au nasabahu ilaika bi anqala fihi, seperti Allah membuat perumpamaan gambaran kebaikan itu seolah-olah si hamba itu yang berbuat kebaikan itu. Saya berikan gambaran tadi, contohnya ada orang kaya, yalah, pernah melihat orang kaya ditanya oleh orang, "Wah, kaya sekarang lah," atau temannya ketemu, "Wah, kaya sekarang lah," atau orang alim, "Wah, sekarang kamu jadi orang alim lah." Wah, misalnya sama aja kan? Atau, "Wah, sekarang kamu jadi pedagang rambutan yang sukses." Wah, misalnya, "Wah, kamu jadi pedagang beras yang hebat, bagus." Wah, ternyata bukan main engkau, walaupun diamnya di Tamban, wah, tapi jadi pengusaha di Tamban. Wah, luar biasa kamu ini. Kalau di kota, aku melihat di kota orang sukses biasa aja, tapi kalau di Tamban, di kampung jadi orang sukses, ini luar biasa. Si hambat itu menggebu-gebu di hatinya ketika itu. Apa yang terjadi sebenarnya keadaan itu? Sebenarnya itu adalah Allah ingin menampakkan kepada kehidupan ini, di balik kelebihan itu ada perbuatan yang Allah menghendaki menjadikan orang tersebut. Jadi ketika kita melihat orang seperti itu, suhud kita, pandang kita, bukan orang itu yang hebat. Seharusnya suhud pandangan kita, suhud itu pandangan kita, persaksian kita, Allah yang Maha Kuasa menjadikan orang itu. Bukankah banyak orang-orang kaya itu terproduksi daripada orang-orang miskin? Iyalah, di Kalimantan Selatan nih kebanyakan orang kaya itu dari mana? Orang miskin kasarnya, tidakkah? Sebut si A, si B, si C, itu dari orang-orang miskin. Subhanallah, itu Allah ingin menampakkan keadaan itu. Bi an qala pika indal malaika innaka mutiun wa muttaqun wa mustahidun. Saking hebatnya Allah memberi di bayang-bayangan kegaiban manusia. Artinya gini, manusia itu kadang banyak tidak sadar sebenarnya Allah membuat mereka itu jadi hartawan, jadi orang banyak harta, jadi kaya, jadi orang alim, jadi orang besar, jadi orang hebat dipandang oleh manusia lain. Oleh manusia lain lah, kalau warik ternyata tidak tahu dia, mana tahu beda, enggak tahu dia. Manusia aja lah daripada manusia. Lalu Allah bahkan mengagungkan orang itu di hadapan malaikat. Tuh si Udin, ada hambaku yang bernama Udin, si Jali, si Anang. Indal malaikat, di sisi malaikat, di hadapan malaikat Allah berfirman, innaka, engkau wahai si Udin, engkau wahai si Jali, siapa lagi, si Pulan bin Pulan, innaka mutiun, engkau adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Wa muttaqun, engkau adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Wa mustahidun, engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh ingin dekat kepada Allah. Padahal Allah yang menolong mereka tuh, tapi di hadapan malaikat Allah berkata apa? Para malaikat nih hebat nah.
hei hambaku Udin, hei hambaku Nanang, hei hambaku Paloy. Nah, misalnya, kau hebat, beribadat sangat kuat, beribadah sangat kuat. Lalu si hamba tadi di hatinya merasa sesak hatinya. Pernah lah merasakan sesak hati? Biasanya kalau orang kampung bila telinga kanan jar bergerak-gerak berarti ada yang memuji jar. Bila telinga kiri jar apa sakit, nah berarti ada yang orang mencela jar kan kayak gitu kan. Nah itu orang kampung lebih baik. Sebenarnya ada bahasa Allah itu di hadapan malaikat itu dapat dirasakan oleh manusia, tapi tidak tahu tidak apa-apa. Intinya seperti itu kisah Syekh Ibnu Athaillah. Hamba yang baik bagaimana dia berkata, ya, wa amilun, engkau adalah amil kata Allah, au nisbahu ilaika, selalu Allah nisbahkan seolah kepada engkau atau kepada hamba itu. Tetapi si hamba itu berkata, ya Rabbi, bi ayat luka bi annaka muti'un wa muttaqun ilal akhir, fa ija sahidal abdu hajal fadlu azim wastawala alaihil khajali wal haya min sayyidihil karim. Hamba yang beriman bertakwa pun berkata, wahai Rabbi, sebenarnya semua ini ketaatan yang aku lakukan tidak ada apa-apanya. Aku ini tidak melakukan ketaatan tanpa dorongan dan perbuatan engkau kepada hamba. No, ini hamba yang hebat nih. Nah, si hamba itu malah berkata seperti itu. Tidak ada wal haya, dia malah merasa malu pujian itu diberikan kepada diri, dinisbatkan kepada dirinya. Min sayyidihil karim, daripada penghulu segala penghulu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Lan yansab li nafsi, dia tidak merasa dirinya yang melakukan itu. Misalnya supaya lebih jelas, beribadah rajin, menuntut ilmu rajin. Nina, meskipun hari hujan-hujan tetap datang pian, tapi di hati tidak ada perasaan apa-apa. Yang ada timbul adalah perasaan semua ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah perbuatan Allah, bukan perbuatanku. Maka hamba seperti inilah hamba yang terpilih, kata Syekh Ibnu Athaillah. Subhanallah. Meskipun andaikan dia tahu Allah sebenarnya memujinya di hadapan malaikat, nah tuh nah si hambaku itu nah rajinnya dia, hujan-hujan turun, yang lain hujan-hujan hancap aja merangkap bini, nah misalnya misalnya nih lah misalnya hujan-hujan lalu dia lah ini turun juga tetap luar biasanya hamba kok deh. Tapi si hambanya tidak memikirkan itu. Dia tidak iri juga melihat orang yang tidak hadir. Kalau si anu tuh tidak hadir, paling ini tidak juga dia. Dia tahu urusan dia saja. Bagaimana dia melihat pada dirinya ada, di balik layar dirinya ada perbuatan yang baik, iradah khairan, iradah Allah yang sangat baik kepada dirinya, anugerahnya. Nah, jadi Habib nasihat kuat teguh. Karena apa, Bib? Karena Allah. Siapa yang melakukan ini, Bib? Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. Nah, inilah yang manusia yang terpilih. Maka ada lagi kelompok hamba yang tidak memiliki adab, yaitu hamba yang dibenci Allah adalah hamba yang mengatakan seolah-olah dirinya lah yang melakukannya. Nah, ini yang tidak dibenarkan, kata Syekh Ibnu Athaillah. Wa ama majamu sifat, adapun sifat yang tercela, wal ama musawiha pamaktadal adabi ayyadi fazalika ila nafsihi. Ada orang yang tidak kenal Tuhannya, mereka berkata bahwa semua perbuatan itu adalah benar-benar dia yang melakukannya, dirinya yang memang, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan lagi kita nanti ingat
kebaikan apapun yang kita lakukan tidak perlu diingat, kecuali satu saja yang diingat, adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Ini ada rahasia sebenarnya di sini. Mungkin mudah-mudahan nanti minggu depan akan saya bahas bagian-bagian terkhusus bagian ini, karena ini penting. Kebanyakan manusia tidak bisa memahami ini. Ada satu lagi kelompok yang dikhawatirkan berbuat jindik, yaitu ketika dia berbuat buruk dikatakan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah manusia yang tidak beradab, kata Syekh Ibnu Athaillah. Ada manusia yang tidak waqala Sahal Ibnu Abdillah qaddasallahu sirrahu, ija amilal abdu hasanah, apabila seorang hamba, ujar Sahal, berbuat amal kebaikan, waqala ya Rabbi anta bifadlika, dia berkata kepada Tuhan, dia berbuat baik, misalnya bisa bersedekah, dia berkata kepada Tuhan, ya Rabbi, semua ini semata-mata karena karunia Engkau. Subhanallah. Allahumma a'intu, ya Allah tolong aku, ujarannya, ya kan. Nah, jadi semua ini adalah pertolongan Engkau ya Allah. Wa anta sahilta, semua ini adalah karena Engkau memudahkan. Syakarallahu ta'ala lahu zalika, Allah pun berterima kasih kepadanya. Maksudnya Allah senang kepada orang tersebut, sangat senang Allah kepada orang tersebut. Kata Sahal, waqala lahu, bahkan si Allah sendiri berkata, ya abdi, wahai hambaku, bal anta, atau tuh engkau sudah sangat taat kepadaku, engkau sudah sangat mendekati kepada diriku, engkau adalah hambaku yang baik. Si hamba ini malah berkata, bukan hamba ya Allah, semata-mata ini adalah perbuatan engkau kepada ini hamba yang luar biasa. Maka orang tersebut tidak melihat dirinya. Orang yang tercela sebaliknya, yaitu orang-orang yang mengaku bahwa semua itu perbuatan dirinya. Anehnya ada lagi yang paling jauh lagi daripada Allah. Perbuatan jahat dikatakannya adalah dinisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang inilah yang disebut dengan orang yang jindik. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sultanal awliya anta murabbuna, ya sultanal awliya anta habibuna.